أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadratil Mukarramin, akhi fillah Bapak Haji Zainal beserta Ketua Panitia Buka Puasa Bersama Komplek Perumahan Villa Rizki Ilhami serta seluruh kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudaraku di Villa Rizki Ilhami yang alhamdulillah pada hari dan kesempatan sore hari ini di bulan Ramadan, hari yang keberapa sekarang? Keempat. Bu, Ibu, hari keberapa sekarang? Keempat. Kirain udah seminggu. Pengen buru-buru. Di hari keempat di bulan Ramadan ini, alhamdulillah kita sama-sama masih diberikan nikmat sehat wal afiat oleh Allah. Kita masih diberikan nikmat hidup, nikmat kemudahan melaksanakan ibadah. Ini satu nikmat yang luar biasa Allah berikan kepada kita. Dan sebagai muslim, ketika Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan nikmat hidup kepada kita, kemungkinannya tiga. Yang pertama, mungkin amal ibadah kita, amal baik kita masih sedikit. Maka Allah kasih kesempatan agar kita ini menambah amal ibadah. Makasih banget. Kemudian yang kedua, kenapa Allah masih memberikan nikmat hidup kepada kita? Karena mungkin amal kita sudah banyak. Dan Allah memberikan ujian kepada kita, apakah kita ini masih istiqamah dalam beramal ibadah. Jadi diuji sama Allah. Ada yang rajin pas bulan Ramadan doang, ada. Selepas bulan Ramadan hilang lagi rajinnya, banyak. Ya. Ada yang rajin sedekah pas bulan Ramadan doang, ada apa enggak kira-kira? Ada. Enggak ada. Enggak ada satu. Ya. Ada yang baca Quran, khatam Al-Quran bulan Ramadan doang, ada. Banyak enggak? Banyak. 11 bulan nggak sempet tuh baca Quran. Ya. Yang ketiga, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan nikmat hidup kepada kita? Karena mungkin
di hidup kita ini masih banyak kesalahan-kesalahan dalam ibadah, dan Allah masih memberikan kita hidup supaya kita ini menambah dan memperbaiki amal ibadah kita. Itu makanya orang kalau mengatakan, aduh, nggak ada artinya hidup, bohong. Itu menandakan hamba Allah yang tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat apa hidup kalau begini terus? Menandakan bahwa tiada keimanan pada dirinya. Allah memanjangkan umur kita 3 kemungkinan. Pertama, agar kita menambah amal ibadah. Yang kedua, agar kita ini konsisten dalam ibadah. Yang ketiga, agar kita memperbaiki ibadah. Paham ini? Paham? Pak, paham Pak? Halo? Paham? Ibu paham? Alhamdulillah. Kalau udah paham sampai di sini. Paham belum? Paham belum? Tuh, pinter ibu-ibu. Paham Ustadz. Yang paham siapa? Ustadz. Ya. Maka yang mana kita ambil nih? Kalau dibilang kurang dalam ibadah, udah pasti. Kita makan orang sibuk ya. Ya Allah ya Rabbana, jangan kata kita mampu mendidik istri, mengajari anak, mengajak istri, anak kita sholat jamaah dalam sehari-hari. Kayaknya, satu dari sekian orang tua yang mampu mengajak demikian. Kalau dibilang amal ibadah kita kurang, ya. Kalau dibilang kita ini kurang konsekuen, enggak istiqomah dalam ibadah, udah pasti, iya. Kalau dibilang kita ini banyak kekurangan dalam ibadah, iya. Kagak ada yang tidak masuk dalam alasan kenapa Allah memberikan nikmat hidup kepada kita. Maka dalam Ramadan ini merupakan rahmah dari Allah. Allah hadirkan Ramadan. Maka kata Rasulullah, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la an takuna sanah kulluha Ramadan." Itu Rasulullah menggambarkan demikian. Kalau saja umatku tahu apa yang ada di Ramadan, maka umatku menginginkan seluruh bulan yang ada ini Ramadan semuanya. Mau nggak? Habis Ramadan kagak ada Syawal, Ramadan lagi. Ibu mau nggak Bu? Jadi bangun sahur lagi jam 3. Mau kira-kira? Habis Ramadan nggak ada Syawal, Ramadan lagi. Nggak ada Dzulqaidah, Ramadan lagi. Nggak ada Dzulhijjah, Ramadan lagi. Mau kira-kira mau? Orang kompleks ini mau? Hah? Itu kata Nabi, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, la takuna an takuna sunnah kullaha Ramadan." Umatku tahu, seandainya ini mah umatku tahu apa yang ada dalam Ramadan, maka seluruh umatku menginginkan seluruh bulan adalah Ramadan, Ramadan, Ramadan. Kenapa begini? Kata Rasulullah dilanjutkan, "Innal hasanat mujtami'ah." Kenapa umatku itu menginginkan seluruhnya Ramadan? Karena kebaikan-kebaikan terkumpul di bulan ini. Ya. Salat tarawih, salatnya salat sunnah, tapi diganjar wajib oleh Allah cuma di bulan Ramadan. Pak Haji, Ramadannya masih banyak nggak nih tarawihnya? Banyak. Masih penuh nggak? Hah? Karpetnya?
Orangnya, saya mah percaya orang komplek Villa Rizki Ilhami kalau udah azan bedug di masjid. Saya mah yakin orang sini. Kalau udah azan bedug pasti di masjid. Apa yang di masjid? Bedug. Orangnya ya. Itu ada tarawih, subhanallah, tabarakallah. Di sini tarawih berapa rakaat? Berapa? Ada yang 11, ada yang 20. Ya. Dan tarawih milih-milih kita mah, ya. Udah tahu kalau kita tadi ibadah tuh, kita kurang ibadah, kita masih salah ibadah, kita masih enggak konsisten ibadah. Kadang kita milih-milih ibadah. Enggak yang 11, enggak yang 23, dia yang cari imamnya yang cepat. Bener enggak? Di kampung-kampung masih ada itu Fatihah satu napas, masih ada itu. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, shiratal mustaqim, alladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamuna tsumma kalla sawfa. Kalau ta'lamuna ilmal yakin la tarawunnal jahima tsumma la tarawunna 'anil yakin tsumma la tus'aluna yawma idzin 'anil naim. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allah. Ini imam kata anak muda, mantap. Ini kata anak muda, imam nih mantap. Gua cakep nih imam nih. Favorit nih imam nih. Memang betul anak muda mendemen imam begitu. Tapi kan kesian yang kongkong, sama nenek-nenek, sama nyai-nyai, kesian. Ya Allah ya Rabbana, itu ngedengar imam begitu, aki-aki baru Allahu Akbar, udah amin. Aki-aki baru takbir doang. Ya Allah. Dia baru bismillah, udah ruku. Ya Allah ya Rabbana, itu aki-aki dapat imam, dapat rokaat, satu rokaat udah asma itu. Kata anak muda mah cakep nih imam. Ya kan kalau aki-aki mah dari anak muda mah Allahu Akbar, enak sah Allahu liman hamidah, masih lempeng semuanya, masih tokcer ininya juga. Kalau aki-aki yang menyai-nyai, ya Allah ya Rabbana, dia mau diri ke ruku aja, pan kudu ngurut dulu deh. Allah Akbar. Ya Allah. Allah. Tuh, dia baru sampai sujud pertama, imam udah diri lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Ya Allah ya Rabbana. Dia baru selesai diri. Allahu Akbar. Subhanallah. Ya, kita mah meskipun yang 11 maupun yang 20 kadang-kadang masih cari yang cepat. Oh. Innal hasanat mujtami'ah. Ini kayak kumpul di majelis taklim seperti ini. Di bulan-bulan lain kita boleh ngaji bulan. Di minggu-minggu lain udah pas belum? Udah pas. Oke. Saya takut miring ntar. Oke. Nggak apa-apa, narsis dikit lah ya. Ya, selfie-selfian nggak apa-apa lah. Udah pas belum? Udah. Oke. Oh, di YouTube ya. Tapi penampilan saya udah oke belum? Baik. Sampai mana tadi, Bu? Hah? Selfie. Sampai mana tadi? Tarawih. Apalagi yang diganjar oleh Allah di bulan Ramadan ini yang katakan innal hasanat fihi mujtami'ah
kebaikan-kebaikan berkumpul di bulan ini. Subhanallah, duduk di majlis taklim di bulan lain beda duduk di majlis taklim di bulan Ramadan. Man jalasa majlisal ilmi fi Ramadan kataballahu ibadata sana. Siapa yang duduk di majlis taklim di bulan Ramadan, maka baginya dicatat ibadah 1 tahun ibadah. Alhamdulillah. Makanya besok buka puasa bersama lagi Pak. Besok hari Senin. Panggil saya lagi. Ya. Besok panggil saya lagi. Bagi-bagi pahala kita di bulan ini, subhanallah. Ya. Tuh. Makanya baca Quran di bulan lain dengan di bulan Ramadan beda pahalanya. Makanya ibu baca Al-Quran di hari-hari, ya. Subhanallah, kalau kita berayat-ayat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim. Tutup 7 ayat. Ya. Di bulan Ramadan dilanjutkan. Subhanallah, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Shadaqallahul azim. Siapa ya? Itu tukang kredit panci nagih. Oh, bayar dulu, masuk lagi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Tak. Assalamualaikum. Shadaqallahul azim. Tutup lagi. Ada apa? Itu kemarin ya, utang belum dibayar. Bayar lagi, masuk lagi. Per ayat dalam Ramadan udah Allah hitungkan pahalanya berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Enggak udah banyak. Innal hasanat fihi mujtami'ah. Ya. Maka ketika ada orang-orang yang salam kepada kita di tiap hari, assalamualaikum, waalaikumsalam, kan enak itu salamnya. Cuman kadang-kadang kan salam ada yang lemes. Assalamualaikum. Salam itu. Salam apa itu? Assalamualaikum. Salam ngapain itu? Hah? Dijawab apa enggak? Hah? Enggak nutup hordeng enggak? Enggak nutup pintu enggak? Maka di bulan ini ketika ada orang wa ammas-sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ayo. Innal hasanat fihi mujtami'ah. Di bulan ini kita menambah ibadah, di bulan ini kita memperbaiki ibadah, di bulan ini pula kita berusaha istiqamah dalam ibadah. Paham? Pak, paham? Paham. Ibu paham? Paham Ustaz. Yang paham siapa? Ustaz. Kenapa lagi umatku dikatakan menginginkan Ramadan? Innal hasanat fihi mujtami'ah. Kebaikan-kebaikan itu berkumpul di bulan Ramadan. Ya. Kemudian adz-dzunub maghfurullah. Dosa-dosa kita diampuni di bulan ini. Siapa yang mau istighfar. Makanya di bulan ini dikatakan ada rahmah, ada maghfirah.
ada rahmah, ada maghfirah. Entah yang keduanya itu maghfirah, pertengahannya. Ya. Apalagi wadz-dzunub maghfurah, wad-du'a mustajab, dan doa-doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, wal jannatu mushtaqatul lahum, surganya Allah merindukan orang-orang yang berpuasa. Subhanallah, ini cuma ada di bulan Ramadan. Makanya alhamdulillah kita sampai saat ini masih memasuki bulan Ramadan di 1436 Hijriah ini. Alhamdulillah. Berarti kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah, kesempatan menambah ibadah, kesempatan untuk memperbaiki ibadah, kesempatan untuk melatih diri agar istiqamah dalam ibadah. Wal jannatu mushtaqatul lahum, karena memang kata Rasulullah, al jannatu mushtaqatun ila arba'ati nafar, surganya Allah merindukan 4 golongan manusia. Yang pertama taliyal Quran, surganya Allah merindukan 4 golongan manusia. Yang pertama adalah taliyal Quran, orang yang suka baca Al-Quran. Pak, udah hari keberapa ini? Udah kali 4 juz Maya. Bab mukanya dari sini, mukanya kelihatan muka hatam Quran. Muka-muka Quran. Hari ini akrab. Kalau sekarang hari ini hari pertama, kalau 1 hari 2 juz kan udah 8 juz. Bener apa betul kira-kira? Udah ya? Udah hatam kali 4 juz Maya. Hei, udah kali ya? Udah 4 juz? Udah. Siapa yang udah? Ustaz tadi. Ibu, apalagi ibu-ibu. Hari keberapa ini Bu? Udah berapa juz? Udah berapa juz? 2 kali hatam. 4 hari 2 kali hatam, padahal kerjaan ibu di bulan Ramadan 2 kali lipat kerjaannya. Saya tanya ibu sekarang, yang bangun duluan di rumah bapak apa ibu? Jadi yang sepantasnya lebih banyak baca Quran, bapak apa ibu kira-kira? Saya tanya bapaknya, katanya alhamdulillah udah 8 juz. Saya tanya sekarang, yang bangun duluan tiap hari ya, jam 2, ibu apa bapak? Yang masak air, bapak apa ibu? Bapaknya ngapain? Itu. Tahajud katanya. Udah selesai semua itu makanan di meja makan. Ya, yang bangunin tidur, ibu apa bapak bangun sendiri? Bapak dibangunin. Udah makan semuanya, beresin tuh meja makan, bapak apa ibu yang beresin? Ibu lagi. Bapaknya kemana? Tidur lagi. Ngatamin Quran. Suka buruk sangka sama suami. Ya. Tuh ibu-ibu mah udah jam 2 bangun duluan, nyiapin makan duluan, ya. Bapak tinggal makan, meja makan tinggal rapi. Ibu-ibu mah belum selesai itu kerjaan. Habis dia semuanya pada sholat subuh ke masjid, pulang subuh. Bapak ngapain Bu? Tidur. Ibu ngapain? Nyuci piring. Bapak ngapain Bu? Tidur. Ya Allah ya Rabbi. Udah selesai baca Quran katanya. Habis baca dah tuh. Habis nyuci piring, ya Allah ya Rabbana, kadang-kadang istri mas setengah ngantuk ya. Nyuci piring kelar, itu rendeman pakaian masih ada kadang-kadang. Betul apa betul?
Ya Allah ya Rabbana, selesai nyuci piring dipegang tuh cucian. Selesai belum Bu? Belum. Kelar buka pintu, buka hordeng semuanya. Masya Allah udah terang, dikeluarin jemuran sama dia. Jam 6 tuh, jam 6. Siapa yang ngerjain? Ibu-ibu. Bapaknya kemana Bu? Tidur. Tuh. Itu mah yang ngomong istrinya Pak, bukan saya. Ya. Ya. Ya Allah ya Rabbana, kadang kerjaan double itu. Ya. Udah selesai ngejemur, belum selesai kerjaannya. Ngapain Bu? Ke tukang warung, mikirin tuh. Ntar mau ngolek apa, ntar mau bikin menu makan apa. Pen bapak-bapak mah pulang kerja langsung selesai istirahat. Ya Allah, langsung megang Quran dia mah. Kita menungguin buka, nyiapin buka. Bapak-bapak mah tadarus nungguin. Alhamdulillah, makanya sekarang alhamdulillah udah dapat 8 juz. Alhamdulillah. Ya Pak ya. Ya Pak ya. Betul-betul. Tuh ibu-ibu. Ya. Talil Quran. Di bulan inilah saatnya kita akrab dengan Al-Quran. Di bulan inilah saatnya kita dekat dengan Al-Quran. Jangan perlu ditanya, punya Quran? Punya. Di mana? Itu. Di bupet. Dibuka? Enggak. Pantesan masih bagus. Ramadan kemarin masih bagus. Ramadan sekarang masih bagus juga. Alias kagak pernah dibuka-buka itu Al-Quran. Tuh. Mau nggak kira-kira? Allah merindukan 4 golongan manusia. Yang pertama, orang yang baca Al-Quran. Yang kedua, surganya Allah merindukan orang-orang hafizul lisan. Orang-orang yang suka ngejaga lisannya. Bukan kagak pernah ngomong, kagak. Mau kemana? Emang situ siapa? Bukan gak pernah ngomong, lisannya dijaga. Hafizil lisan. Hati-hati ibu di tempat warung, hati-hati. Ya. Tanpa sadar kita ngomongin orang. Lihat orang kemarin beli oncom, hari ini beli oncom lagi. Ngomong ke temennya, itu gua lihat kemarin dia beli oncom, sekarang beli oncom lagi. Itu dia kagak bosen itu. Lakinya diempanin oncom mulu. Gue lihat hari ini makan oncom juga. Itu apa urusannya yang makan dia? Bukan. Bener apa enggak? Itu kadang-kadang mulut gak kontrol itu. Ya. Di masa Rasulullah ada 2 orang wanita di bulan Ramadan puasa, tapi sampai payah. Apa ini? 10 menit lagi. Kurang lebih 10 menit lagi azan maghrib. Baik. Emang udah kering juga sih. Sampai mana tadi tuh? Hah? Oncom. Oncom ya. Ya. Itu di bulan Ramadan ada 2 di pesawat Rasulullah. 2 orang wanita puasa. Itu puasa kepayahan sampai mau mati itu puasa. Para sahabat melihat kejadian itu melapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ada 2 orang wanita. 2 orang wanita sedang menjalankan ibadah puasa, tapi kepayahan sampai mau mati ya Rasulullah." Rasulullah mendatangi orang tersebut bersama dengan para sahabat. Ternyata ya hadirin rahimakumullah, Rasulullah memanggil 2 wanita tersebut. Sini. Sambil memangkok, keluarkan semua apa yang ada di dalam perut kamu. Dikeluarkan, dimuntahkan. Ternyata apa isi muntahnya? Isi muntahnya adalah daging mentah, daging matang, dan juga berlumuran darah dari mulutnya. Melihat kejadian ini sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang dilakukan oleh 2 orang wanita ini yang ketika berpuasa begitu kepayahan hingga sampai mau mati?" Kata Rasulullah, betul dia berpuasa,
tetapi dia juga tidak menjaga hal-hal yang haram, alias membincangkan saudara-saudaranya sendiri padahal dia dalam keadaan berpuasa. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya Allah ya Rabbana, kadang-kadang kita ngomong begini sama tetangga, sama saudara kita, saya mau ngomong sama situ doang ya, sama yang lain mas saya nggak ngomong. Entah sama yang lain begitu lagi, saya mau ngomong sama situ doang ya, sama yang lain mah kagak ngomong. Saya nggak begitu lagi, ngomong, semua ngomong. Akhirnya semua orang tahu. Ya, hadirin rahimakumullah, hafizil lisan. Maka di bulan Ramadan ini surga Allah pun merindukan kepada siapa? Wa mut'imul ji'an. Surganya Allah merindukan kepada orang yang suka memberi makan orang-orang yang membutuhkan makan. Luar biasa ini Ramadan. Ya. Tuh. Lihat dah ke belakang dah. Itu udah disiapin tuh. Nasi kotak, takjil, iftar udah disiapin. Ini siapapun yang menyumbang 5.000 ke, ya, berapa ribu ke, dimakan oleh orang-orang yang berpuasa, pahalanya sama dengan orang yang mengerjakan ibadah puasa tanpa mengurangi pahala orang yang mengerjakan ibadah puasa. Kadang-kadang kita, maaf, kalau di kampung saya, Bapak kenal nggak Pak namanya biji ketapang? Biji ketapang kenal? Ibu, biji ketapang kenal? Bapak kenal biji ketapang? Biji ketapang itu dari adonan terigu, mentega, telur, kemudian digiling begitu panjang, digunting, digoreng sampai garing. Itu kelamaan dikit, alhamdulillah agak tengik dikit. Habis bulan Syawal, kadang-kadang kita mau ngopi, pengen ada temennya, dikeluarin tuh biji ketapang. Biji ketapang dikeluarin agak tengik. Kata bapaknya apa? Biji ketapang tengik dikeluarin, si aja tetangga dikasih. Dibuka sama tetangganya, biji ketapangnya tengik, masa iya gue makan? Kasih aja tetangga sebelah, kasih lagi ke belakang. Akhirnya tetangga kagak doyan, dia kagak doyan, akhirnya balik lagi ke dia. Begitulah orang yang ketika beramal ibadah, beramal soleh, bersodakoh, milih-milih, bukan yang terbaik dia berikan, malah yang tidak baik dia berikan akan kembali kepadanya. Yang terakhir, surganya Allah merindukan yang keempat, yaitu as-saim fi syahri Ramadan. Surganya Allah merindukan yang terakhir adalah orang-orang yang mengerjakan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan seluruh pahala atau seluruh sedekah kita, tarawih kita, ya, jangan sampai pernah putus tarawih, kecuali ibu-ibu yang halangan, kecuali bapak-bapak mungkin yang udah pulang kampung, ya. Jangan pernah remehkan sholat tarawih. Dari Abu Dzar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innahu man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba ibadatan lailah. Siapa orang yang mengerjakan ibadah salat tarawih sampai selesai dengan imam, maka seolah-olah dicatat baginya ibadah satu malam suntuk. Alhamdulillah. Ayo kita giatkan bulan ini untuk melaksanakan seluruh rangkaian-rangkaian ibadah di bulan Ramadan. Siapa tahu Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita dan kita tidak bertemu lagi Ramadan yang akan datang. Oleh karena itu maksimalkan ibadah kita di bulan ini, sebab umur mah tidak ada yang pernah tahu. Bisa jadi bapak duluan,
saya bisa jadi ya saya belakangan, bapak duluan, bisa jadi. Umur mah nggak ada yang tahu, dan umur mah nggak pakai abjad. Ya, bulan Ramadan tahun ini siap-siap yang depannya hurufnya namanya A. Siapa di sini A? Ahmad. Terus Agus, mana Agus? Adi, terus Aminah, terus Ance, terus kalau umur dikasih tahu bulan Ramadan ini huruf A semua. Ntar habis Ramadan huruf B, yang huruf B habis Ramadan kagak bisa tidur. Udah mikirin, pengen makan yang enak-enak, pengen makan yang asik-asik, pengen pergi kemana-mana. Itulah manfaatnya kenapa Allah rahasiakan umur, agar kita ini berbuat sesegera mungkin. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kepada ampunan Allah, kepada ampunan Allah yang Allah berikan. Ampunannya itu seluas langit bumi, dan nikmat surga pun seluas langit dan bumi. Kepada siapa itu Allah berikan? Kepada orang-orang yang bertakwa. Dan salah satu wujud takwa adalah dengan menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Semoga Allah memanjangkan umur dan usia kita. Bertambah usia kita, bertambah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا والدينا آمين. Masih ada sisa? Mungkin ada pertanyaan sekitar puasa. Kalau bisa saya jawab, saya jawab. Kalau nggak bisa saya jawab, saya minta panggil lagi saya, nanti saya jawab. Pasti nggak ada yang mau nanya, takut manggil saya lagi. Paham? Paham? Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair jaza kepada Ustadz Hasanuddin yang telah memberikan tausiah, dan mudah-mudahan apa yang tadi telah disampaikan bisa kita laksanakan dan bisa kita tingkatkan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Sebelum kita tutup acara, kami minta kepada Ustadz Nur Syarif SQ untuk memimpin doa pada sore hari ini. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada jemaah sekalian, mari kita bacakan Al-Fatihah. Sebelum kita membaca doa, mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan yang mulia ini menjadi pertemuan atau majelis yang diridai Allah dan menjadi rahmat bagi kita semuanya, sehingga kita pada kesempatan ini tergolong menjadi hamba-hamba Allah yang mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Khususan ala haziniyah Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمدك ونستعينك ونستغفرك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، لأساتذتنا وأساتذتنا ومشايخنا وأجدادنا وجداتنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أنزل الرحمة والنعمة والصحة والعافية والسلامة والمغفرة والبركة والهداية علينا على هذا المجلس برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم يا أظهر الجميل وستر القبيح، اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah yang maha pengasih dan maha penyayang, ya Allah ya wasi'ar rahmah, yang memiliki rahmat yang luas. Pada kesempatan yang teramat mulia ini kami duduk bersama ya Allah, bersimpuh di majelis ilmu ini ya Allah, mendengarkan tausiah, kemudian berdoa kepadamu ya Allah, kehadiratmu ilahi ya Rabbi. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, ampuni segala kesalahan kami ya Allah, maafkan semua kesalahan kami ya Allah, rahmati kami ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa istri kami ya Allah, dosa anak kami ya Allah, dosa keluarga kami ya Allah, dosa bapak kami ya Allah, dosa ibu kami ya Allah, dosa keluarga-keluarga kami ya Allah, dan berikanlah rahmat kepada mereka semuanya ya Allah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kaum muslim, baik laki-laki maupun perempuan ya Allah, baik yang hidup maupun yang telah mendahului kami ya Allah. Allahumma innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Tuhan yang maha mendengar dan maha mengabulkan segala macam hajat serta doa-doa kami ya Allah. Allahumma ja'al hadza jam'ana jam'an mubarakan marhuma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami, perkumpulan kami pada kesempatan yang mulia ini menjadi perkumpulan yang Engkau rahmati ya Allah, dan jadikanlah perpisahan kami perpisahan yang Engkau jaga dari maksiat ya Allah. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Ya Allah, perbaiki segala urusan kami ya Allah, dari awal hingga akhir dari urusan kami ya Allah, serta berikan kami kemuliaan di dunia dan akhirat, dan jangan Engkau hinakan kami ya Allah, baik di dunia maupun akhirat ya Allahumma rabbana zalamna anfusana zulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya kami telah menganiaya, kami telah banyak berbuat dosa, telah banyak menzalimi diri kami sendiri, dan terkadang juga merusak kehidupan orang lain ya Allah. Sesungguhnya kami telah berbuat kezaliman yang besar. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, dan jika Engkau tidak mengampuni dosa-dosa kami, tidak memaafkan kezaliman kami, dan tidak merahmati kami ya Allah, lanakunanna minal khasirin, maka sungguh-sungguh kami menjadi bagian dari orang-orang yang merugi ya Allah. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'abudana wa tamim taqsirana ya Allah ya ilahal alamin. Ya Allah, terimalah segala macam ibadah kami ya Allah, terimalah niat kami,
terimalah salat kami, puasa kami, berdiri kami, rukuk kami, sujud kami, serta pengabdian kami kepadamu ya Allah. Ya Allah, hanya Engkau yang bisa menerima apa yang kami berikan. Hanya Engkau yang bisa menerima apa yang patut kami berikan, yang patut kami ibadahi kepadamu ya Allah. Tiada Tuhan yang patut dan wajib kami sembah kecuali Engkaulah Allah Tuhan yang wajib kami sembah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.